Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, bagikan video ini, tinggalkan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sejarah Simalungun lainnya. Batak eksonim yang menjadi etnisitas. Meluruskan istilah Batak dalam peradaban etnis Simalungun. Menurut Kuncharaningrat, etnologi adalah ilmu dalam antropologi yang mencoba mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia, dengan mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi pada masa sekarang ini. Fokus penelitian etnologi adalah untuk memberikan deskripsi dan interpretasi secara detail tentang masyarakat dari karakter, lingkungan hidup mereka, peristiwa yang sudah dilalui atau sejarahnya, sistem pemerintahannya dan banyak hal lain yang diteliti dari kelompok masyarakat suku bangsa tersebut. Etnologi juga berguna untuk membedakan kelompok masyarakat suku bangsa dengan kelompok suku bangsa yang ada di sekitarnya. Dalam peradaban etnis Simalungun, Batak adalah istilah luar atau eksonim yang sengaja disematkan pihak luar untuk etnis Simalungun. Awal istilah ini dicatat oleh para pengelana Eropa dalam catatan perjalanan mereka yang singgah di pantai timur Sumatera seperti Marco Polo, Tome Pires, Mendes Pinto dan lain-lain, yang sebenarnya tidak langsung melakukan kontak dengan masyarakat yang mereka tuliskan. John Anderson dalam catatan perjalanannya Mission to the East Coast of Sumatra memang sudah menulis tentang adanya suku atau tribe Hataran yang ada di pedalaman batubara. Kita tahu bersama wilayah Tanjung Kasau dan sekitar batubara saat itu masih dikuasai oleh para raja dan tuan dari suku Damanik. John Anderson menulisnya semilongan tetapi tetap memakai label Batak untuk tribe Hataran ini dengan pandangan yang negatif pula seperti kanibal, liar dan peradaban rendah. Sesuatu hal yang bertolak belakang dengan keadaan di Partuanon Bandar di Simalungun Hataran yang terkenal dengan niaga pasar transaksi dagang di daerah perdagangan. Menurut Prof. Iwan Ashari dari Unimed, nama Batak sebagai identitas etnik ternyata tidak berasal dari orang Batak sendiri, tapi diciptakan atau dikonstruksi para musafir Barat. Hal ini kemudian dikukuhkan misionaris Jerman yang datang ke tanah Batak maskutnya Tapanuli sejak tahun 1860-an. Setelah Belanda telah berhasil mengalahkan perlawanan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat sejak tahun 1840. Hal yang sama disampaikan Prof. Aaron L. Damanik dari Unimed, W.M. Hutagalung mengkonstruksi si Raja Batak tahun 1926 dalam rangka sayembara Van Holenhoven. Istilah Batak sendiri dalam khasanah bahasa Simalungun arti dan maknanya tidak jelas, memang ada turi-turian Simalungun menuliskan Batak tetapi maknanya adalah tempat duduk. Perlu diketahui, istilah Batak ini bukanlah bahasa Simalungun yang baku dipakai sampai sekarang, sangat jarang etnis Simalungun yang mengetahui arti dan maknanya. Juga bukanlah ditujukan untuk penamaan kelompok masyarakat etnis Simalungun yang terdiri dari 4 suku besar, yaitu Damanik, Sinaga, Purba dan Saragi. Yang sejak zaman pemerintah kolonial Belanda terdiri dari 7 kerajaan yang menjadi suap raja, Siantar, Tanoh Jawa, Panei, Raya, Dolok Silau, Pamatang Purba dan Silimakuta. Dalam sastra Simalungun seperti Partingkian Bandar Hanopan dan Partingkian Silau memang terdapat istilah Batak, tetapi istilah ini juga merupakan istilah luar atau eksonim yang disematkan untuk kerajaan Dolok Silau, salah satu kerajaan suku Purba dari marga Purba Tambak. Mengenai 2 pustaha ini kita tidak bisa menemukan lagi manuskripnya berupa laklak beraksara Simalungun. Karena sudah dialihbahasakan dengan huruf Latin berbahasa Simalungun oleh Adrianus Huta Barat yang dahulu bekerja sebagai juru tulis kerajaan Dolok Silau. Jadi sangat lemah kredibilitasnya tanpa ada manuskrip beraksara atau huruf Simalungun yang menjadi sumber utama dari kedua pustaha sastra Simalungun ini. Sangat penting meluruskan istilah Batak ini pada zaman sekarang, mengingat istilah Batak ini sudah menjadi etnisitas kelompok masyarakat tertentu dari Tapanuli. Pada zaman pemerintah kolonial Belanda, dibentuk Afdeling Bataklanden yang berpusat di residen Tapanuli yang terdiri dari Silindung, Humbang, Toba dan Samosir. Istilah Batak juga tidak bisa lepas saat RMG, Rheinische Missionsgesellschaft, mendirikan HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, tahun 1861. Walau Van der Tuuk saat itu, ahli bahasa yang sudah meneliti bahasa dan aksara di Tapanuli telah memperingatkan RMG bahwa istilah Batak sebaiknya tidak dipakai menjadi identitas kelompok masyarakat di Tapanuli karena memiliki makna yang negatif. Tetapi tetap saja saran dari Van der Tuuk itu dihiraukan begitu saja oleh RMG.
Baik misionaris RMG dan pemerintah kolonial Belanda ternyata memakai istilah Batak ini untuk kepentingan polarisasi masyarakat Melayu yang beragama Islam dan untuk mengelompokkan etnis-etnis di luar Melayu yang kemudian diinjili menjadi Kristen. Pada tahun 1926, W.M. Hutagalung yang sudah bekerja dalam administrasi pemerintah kolonial Belanda menjadi demang di Pangururan menyusun Tarombo si Raja Batak. Mitologi ini sengaja disusun untuk menggabungkan kelompok masyarakat yang ada di Afdeling Bataklanden, Silindung, Humbang, Toba dan Samosir menjadi satu leluhur tunggal yang turun dari langit. Etnis Simalungun yang terdiri dari 4 suku besar seperti Damanik, Sinaga, Purba dan Saragi akhirnya sengaja dimasukkan dalam Tarombo ini. Yang akhirnya mengecilkan keempat suku besar Simalungun ini menjadi keturunan mitologi si Raja Batak. Padahal dalam peradaban etnis Simalungun, tradisi lisan Simalungun memiliki mitologi tersendiri tentang awal mula penciptaan manusia. Etnis Simalungun juga percaya bahwa awal dari pondasi peradaban mereka adalah kerajaan Nagur yang kemudian membagi wilayah dan kelompok besar masyarakatnya menjadi 4 suku besar yang terdiri dari Damanik, Sinaga, Purba dan Saragi. Adapun marga dari luar Simalungun pada zaman kerajaan yang datang ke tiap kerajaan Simalungun harus masuk dalam keempat suku besar ini seperti marga-marga tertentu yang ada di Samosir dan Toba yang kemudian mengaku dirinya Simalungun dan beradat Simalungun. Tetapi sejak masa kerajaan berakhir tahun 1946 saat terjadinya revolusi sosial, banyak marga-marga dari Samosir dan Toba ini yang tidak setia kepada Simalungun. Mereka kembali menjadi Batak dan memakai adat Batak mereka di Simalungun. Pelurusan istilah ini sangat penting, agar masyarakat tahu bahwa istilah ini bukanlah etnisitas dari identitas asli etnis Simalungun sebagai suku bangsa yang mandiri dalam bingkai keberagaman etnis negara Indonesia. Istilah Batak ini sangat merugikan etnis Simalungun yang terus tergerus eksistensinya karena istilah Batak yang sebenarnya hanyalah istilah luar atau eksonim telah menjadi etnisitas yang menyebut diri mereka etnis Batak atau Batak Toba. Jadi tidak ada salahnya menyatakan Simalungun bukan Batak karena Batak yang dahulunya hanyalah istilah luar atau eksonim dan digunakan sebagai label budaya telah berubah menjadi identitas etnis Batak atau Batak Toba. Simalungun bukan Batak sama saja menyatakan diri Simalungun bukan Batak Toba, dan tidak ada keharusan di zaman sekarang etnis Simalungun memakai istilah label Batak ini lagi. Semoga bermanfaat.